Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, sering sekali kita mendengar kata tentang padi. Apakah sahabat tani tahu padi mempunyai beberapa jenis varietas? Namun yang ada di dekat saya ini atau di area ini adalah jenis padi yang ditanam secara tradisional alias padi huma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani semua, terima kasih sudah mampir di channel Jihadi Najat Bertani. Sahabat, mungkin sahabat sudah familiar sekali dengan nama yang satu ini ya, yaitu padi. Tapi tahukah sahabat, padi bisa ditanam di beberapa lahan, seperti lahan sawah, lahan tak ada hujan, bahkan bisa ditanam di lahan kering seperti ini sahabat. Nah, di lahan kering ini biasa ditanam padi bunar atau ada juga padi gogo, atau kami biasa menyebutnya padi huma. Padi huma ini adalah benih jenis padi lokal ya sahabat, yang sudah turun-temurun dilestarikan oleh para petani tradisional dan bisa ditemukan di daerah-daerah yang kearifan lokalnya masih sangat terjaga. Padi huma ditanam secara tradisional dan alami tanpa menggunakan bahan kimia atau menggunakan teknologi modern. Berbeda dengan jenis padi biasa ya sahabat, padi huma ini ditanam di lahan kering. Ditanam di lahan kering dan para petani akan menanam padi huma secara tumpang sari, bisa dengan singkong atau dengan wijen. Ada beberapa jenis padi huma, salah satunya karakteristik padi huma adalah jenis padi yang secara turun-temurun dilakukan oleh nenek moyang dan dilakukan secara tradisional. Sahabat, biasanya para petani tradisional seperti ini masih sangat patuh sama tokoh adat setempat, dan cara waktu penanamannya pun tidak sembarangan sahabat. Dari mulai waktu mengolah lahan, cara menanam padi, bahkan hingga cara panen, mereka akan menunggu instruksi tokoh adat di suatu daerah atau kampung. Sahabat, biasanya jenis padi huma ini dari awal tanam sampai panen membutuhkan waktu sekitar 5-6 bulan. Dan para petani akan menunggu instruksi dari mulai pengolahan lahan sampai cara menanam dan cara memanen. Waktu panen semua akan diatur dan menunggu instruksi dari ketua adat. Untuk dari cara memulai, biasanya ketua adat menandakan dengan cara mencuci cangkulnya. Itu menandakan bahwa kegiatan pengolahan lahan akan segera dilaksanakan. Untuk waktu menanam, biasanya padi gogo ini dilakukan secara serentak dan bergotong royong sahabat. Para kaum lelaki biasanya akan memegang kayu yang ujungnya ditajamkan ya sahabat, dengan cara ditancapkan di tanah dan diikuti oleh para ibu-ibu yang membawa benih dan dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah ditancapkan oleh para petani lelaki tadi. Biasanya satu lubang akan dimasukkan benih padi sekitar 3-4 biji ya sahabat. Kegiatan ini terus dilakukan sampai selesai.
Untuk waktu panen biasanya dilihat dari kematangan sudah merata semua, dan ketua adat akan menginstruksikan lagi bahwa waktu panen akan segera dimulai. Itu biasanya sahabat dari mulai jam 5 subuh sudah berkumpul semua, seperti mau ada acara atau hari-hari besar. Dari mulai jam 5 subuh sudah bangun dan sudah kumpul semua, dan secara serentak akan beramai-ramai untuk menuju lahan masing-masing. Sahabat yang mempunyai lahan ataupun tidak, biasanya semuanya merata, bisa mempunyai beras, bisa mempunyai padi ini. Satu dengan cara gacong. Kalau bahasa di kampung saya, gacong ini membantu memanen dengan cara dietem. Sistem pembagiannya gacong ini 5:1. 5 untuk yang punya sawah, 1 untuk yang gacong. Begitu ya sahabat. Jadi bagi yang punya lahan ataupun tidak, masih bisa mempunyai padi, sehingga kesetaraan, kesederhanaan. Begitulah praktek nyata kehidupan masyarakat tradisional yang menjaga kearifan lokal, melaksanakan keadilan sosial. Sahabat, mungkin ada yang bertanya, apa sih ketua adat? Ketua adat adalah seorang pemimpin atau tokoh yang memimpin dan mengatur kegiatan adat dan tradisi di suatu masyarakat atau komunitas. Ketua adat biasanya dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat atau komunitas tersebut karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan untuk memimpin dan mengatur kegiatan adat dan tradisi. Kelebihan lain dari padi huma diantaranya padi huma lebih sehat untuk dikonsumsi karena ditanam secara organik ya sahabat. Kelebihan lainnya yaitu mempertahankan suatu adat dan tradisi secara turun-temurun dan menciptakan lingkungan yang sehat untuk secara otomatis mendidik para generasi penerus yang dilakukan oleh para nenek moyang untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan menjaga betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Lihatlah sahabat, alat tradisional ini mulai dari orang-orangan sawah, dan ini nih, apakah ada yang tahu ini fungsinya apa? Sahabat, alat ini berfungsi untuk mengusir burung atau biasanya hama padi. Huma itu monyet yang ada di hutan ini untuk mencari makan di lahan para petani. Caranya seperti ini sahabat, ditarik nih. Nah begitu sahabat. Dengan begitu burung dan monyet akan menjauh dari lahan para petani. Nah ada juga ini nih sahabat, alat ini. Apa ini ya sahabat? Ya betul, ini adalah pentungan. Alat ini biasanya kita temukan di pos ronda ya. Dan alat ini ada di lahan petani. Apa fungsinya? Ini dia fungsinya sahabat.
Alat ini berfungsi sebagai alat komunikasi antara petani satu dan yang lainnya. Pentungan ini menandakan kalau petani baru datang atau istirahat. Dan ketiga kali, maaf sahabat, maksudnya untuk ketukan ketiga kali menandakan kalau petani sudah waktunya pulang. Sungguh luar biasa ya sahabat, mempertahankan tradisi, menjaga lingkungan, melestarikan alam dengan cara bertani. Baiklah sahabat tani, sekian update padi huma terbaru, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari hijaukan bumi kita dengan cara bertani, tetap semangat menanam.